nongkrong, duduk, nih nggak pakai masker nih, razia ya. Nggak pakai masker berapa Pak? 100.000 nih. Saya punya 300.000 Pak. Saya 3 hari nggak pakai masker ya. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Kita masih di talk show berbicara soal COVID dan relaksasi. Tema kita pagi ini di Sersan Ngopi serius santai. Ngobrol pagi-pagi masih bersama dengan keempat narasumber. Ternyata sebenarnya hari ini ada 5 narasumber, Bang Zul dan juga teman-teman. Pak Tohari rencana mau datang perwakilan dari Dewan, tapi berhubung ada pekerjaan dadakan, jadi mau tidak mau beliau tidak bisa hadir pagi ini. Beliau cuma menyapa kita saja ya. Baik sahabat Onyx dan juga tentunya kamu yang lagi di jalan, kita lagi live di Instagram Onyx Studio 88,7 FM dan kita pun masih menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dan juga arahan dari pemerintah, menggunakan masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan dengan air bersih menggunakan sabun dan punya hand sanitizer, serta di saat memasuki ruangan menyiapkan termogan untuk melihat suhu tubuh setiap orang yang masuk ke dalam suatu ruangan. Baik, kita udah ngobrol soal COVID-19 hari ini dan seperti yang Rega bilang tadi sebelum kita break, mau nanya ke Bang Zul dari Kasatpol dan Bidang Penegakan Hukum Gugus Tugas COVID-19 Kota Balikpapan tentang sampai saat ini sudah berapa banyakkah yang terjangkit atau kita bicara soal OTG di Kota Balikpapan, Bang Zul. Silakan Bang. Baik, pendengar Onyx yang saya hormati, yang berbahagia. Memang 1 bulan terakhir kan kita udah selalu kampanyekan ke masyarakat. Ya. Kita ini mengalami peningkatan pelonjakan kasus 300%. 300%. 300% rata-rata ya. Oke. Jadi hari ini kita sudah data kemarin kita dari Dinas Kesehatan itu yang positif sudah 1.469. 1.469 yang positif. Oke. Kemudian yang dirawat di rumah sakit 252, yang isolasi mandiri 226. Kemudian yang sembuh, memang sembuh cukup banyak, 890 yang sembuh. Yang sembuh, berarti masih ada yang kita harus perhatikan tuh 500-an kan? 500-an, ya, betul. dari yang positif. Kemudian yang meninggal sudah mencapai angka 101. Yang meninggal. Oke. Nah, ini iya. Bang, yang mau saya tanyakan sekarang ini kan lagi marak-maraknya, saya juga dapat kabar dari teman-teman ya. Nggak tahu nih ini hoax atau betulkah berita yang diinformasikan bahwa nanti di bulan depan akan terjadi kembali lockdown. Karena mengingat beberapa, kalau nggak salah ini Pak Wali sudah mengeluarkan beberapa kali perwali ya Bang Zul ya, mengenai COVID-19 ini. Nah, bagaimana nih menyikapi hal tersebut nih Bang? Betulkah akan terjadi atau sementara masih menjadi wacana? Ya, jadi lockdown memang itu kan istilah di luar ya. Ya. Kalau kita secara nasional kan PSBB. PSBB. Ya, kita udah sepakat bahwa untuk Indonesia itu PSBB. Nah, memang kalau kita berkaca dari awal di Balikpapan menghadapi pandemi ini, kita bahkan di PSBB sendiri kita tidak menetapkan PSBB. Oke. Artinya kita lebih memilih kesadaran masyarakat daripada penegakan hukumnya. Betul sekali, Nah, Bang. dan kita alhamdulillah sebenarnya relatif kita dalam tanda petik ya, kita sebenarnya berhasil. Artinya kita menerapkan kesadaran, banyak kita minta partisipasi masyarakat, tidak dengan penegak hukum secara paksa. Nyatanya kita relatif berhasil. Sampai di bulan Juni kita relaksasi ketiga itu berhasil. Karena kita bahkan di bawah 1. Ya, sehingga betul. kita bukalah tempat ibadah kita buka. Tadi kita relaksasi usaha masyarakat, alhamdulillah bisa. Nah, tetapi memang kita sudah banyak diingatkan oleh para ahli berhati-hati dengan gelombang kedua. Ya, karena beberapa daerah sudah masuk ke gelombang kedua, Bang. Iya, memang kan beberapa pengalaman di negara-negara luar negeri juga atau daerah lain yang mengalami pandemi ini memang ada semacam, saya juga kurang tahu secara keilmuan seperti apa, tapi rata-rata ada gelombang kedua. Ada gelombang kedua. Kita diingatkan memang berhati-hati gelombang kedua. Kemudian kemarin juga beberapa ahli dari Universitas Hasanuddin juga mengingatkan juga bahwa walaupun pada waktu itu kasus kita masih di bawah 100,
di bawah jauh ya, masih yang meninggal juga seminggu paling 1 gitu. Ya. Kita masih di bawah 1 R0-nya. Tetapi beliau mengingatkan mereka para ahli bahwa tidak menutup kemungkinan potensinya ada di Balikpapan sekitar 1.000 orang. Karena Potensi. 1 orang potensinya ternyata saya ini kita buktikan kan memang benar. Ya. Kita sudah di angka di 1.400-an. 1.400. Ya itu. Nah artinya gini, ini berarti harus ada langkah-langkah nyata dari pemerintah kota dan seiring juga dengan kebijakan nasional, ada instruksi nomor 6 tahun 2020, Inpres nomor 6 2020 dan Inmendagri 4 2020 yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah agar pertama mensosialisasikan protokol kesehatan secara masif ke masyarakat. Itu tugas kita di daerah. Yang kedua, agar dilakukan semacam pendisiplinan ke masyarakat. Berarti kan secara nasional sudah mengatakan bahwa ini harus waspada. Ya. Ya, tidak boleh kita mengandalkan kesadaran, dalam arti kesadaran secara alamiah, tetapi juga harus ada penekanan-penekanan yang harus usaha secara masif lah. Nah itulah melatar belakangi kita akhirnya kemarin di hari Senin kita terbitkan, kita tetapkan di Balikpapan Perwali nomor 23 tahun 2020 tentang penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Balikpapan. Oke, baik Bang. Ya. Kalau kita melihat penegakan disiplin dan juga kesadaran warga kota adanya COVID-19 ya. Iya. Menurut saya kemarin kan keluar ini rencana akan sosialisasi seminggu Bang ya. Iya betul. Untuk betul. denda 100.000 yang tidak menggunakan masker. Ya. Terus juga untuk yang ketahuan isolasi mandiri keluar akan kira-kira kena denda 1 juta. Benar ya Mas Adam ya? Iya, iya. Nah, ini sebenarnya begini ya. Kalau saya pribadi untuk menanggapi hal tersebut mungkin banyak orang juga yang bertanya, Mas, bicara soal sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya baik. Tapi bagi saya bukan saatnya untuk sosialisasi sekarang. Iya, iya. Karena corona ini bukan kemarin sore Bang. Kita udah rasain berbulan-bulan. Kalau Iya, untuk iya. bicara pakai masker, Iya. ya elah anak bayi jungkir balik salto belakang angkat ban dalam juga ngerti pakai masker keluar rumah gitu Bang ya. Iya, iya. Tapi kebanyakan yang kita lihat di luar beberapa orang masa bodoh dengan hal itu. Jadi menurut saya mungkin yang mau saya tanya kali pasti ke Mas Adam dulu nih. Iya, Bang Jul ya. Iya. Makasih informasinya Bang Jul. Iya. Ini sudah menjadi suatu kewaspadaan buat kita 1.400-an Iya. harus segera kita waspadai ya. Iya. Oke, dari Mas Adam sendiri, dari gugus tugas juga ini untuk memberikan bagian untuk edukasi ke masyarakat ya Mas Adam ya. Oke, bagian untuk campaign ke masyarakat seperti apa media. Nah, melihat hal seperti ini, apakah sosialisasi itu akan berjalan dengan lancar ataukah seperti apa Mas Adam? Karena dari kemarin pun saya melihat di beberapa sosial media dari pemerintah kota, dari beberapa media online di Kota Balikpapan juga terus menggaungkan pemerintah sosialisasi ini pakai masker, bagi-bagi masker gratis. Enak banget tuh orang-orang naik motor nggak pakai masker dapat masker gratis gitu ya, meskipun cuma 5.000 doang kita bisa beli sendiri, tapi dengan alasan yang kayaknya menurut saya mohon maaf itu alasan bodoh kalau keluar lupa Pak pakai masker gitu. Gimana nih Mas Adam melihat hal tersebut sosialisasi pemerintah? Iya, selamat pagi sahabat Onyx. Sebelumnya terima kasih nih Mas Erga, Mas Krisna Segali, ini kita dapat promosi gratis nih pagi hari Ya ini. betul, tugasnya Onyx seperti itu Mas Iya. Adam, bersinergi dengan pemerintah. Mudahan after ini adalah Iya, yang ini kelanjutannya kan. siap. Jadi Mas Erga, simpelnya regulasi yang dibuat atau kebijakan yang dibuat pemerintah, langkah berikutnya adalah sosialisasi. Begitu sosialisasi itu dirasa kurang efektif dan kurang kena ke masyarakat, kita perlunya adanya sanksi sebagai taringnya. Ya. Gitu. Hari ini karena kelonjakan begitu tinggi di kota kita, banyak faktor sih yang menyebabkan lonjakan. Salah satunya seperti kemarin kita habis bertemu dengan dikunjungi oleh Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda. Beliau malah mengapresiasi tentang langkah-langkah penanganan COVID yang di kota kita. Ya. Kita mungkin terlihat tinggi karena kita banyak melakukan swab massal, rapid test massal Betul. gitu. Jadi kita lebih banyak mengidentifikasi lebih awal penularan ini gitu. Akhirnya ya data kita juga semakin besar seperti itu. Sanksi ini memang kita buat pada dasarnya tuh kita tidak pernah ingin untuk memberikan sanksi ke masyarakat ya Bang Julia. Tapi ini semoga menjadi apa ya, kayak semacam trigger buat kita untuk lebih sadar dan lebih aware sama diri kita dan orang-orang sekitar kita. Lebih ke situ sih Mas Aga. Oh, lebih memberikan kesadaran sebenarnya. Betul. Berarti emang harus dipecut dulu ya, baru tahu diri sama orang-orang itu ya. Kayak lampu merah gitu ya. Kalau nggak ada punishment orang nggak peduli, tapi karena ditilang melanggar lampu merah, orang takut jadinya ya. Oke, dengan itu sudah keluar perwalinya Mas Adam?
Perwali sudah keluar, Pak. Perwali sudah keluar. Kita launching kemarin hari Senin, Pak. Senin ya, sudah keluar Perwali, berarti yang tidak menggunakan masker 100.000 nih Bang Jul, Mas Adam ya. Iya, Tidak betul. menggunakan masker. Lupa atau tidak dengan alasan apapun, no reason lah ya, no reason no discuss berarti ya. Tidak ada alasan untuk tidak menggunakan masker di saat keluar rumah. Benar. Oke, dengan 100.000 ini, saya kalau nggak salah tuh di daerah Bandung itu 250.000. Tapi masih ada saja beberapa orang yang melanggar. Apakah dengan 100.000 ini apakah efisien menurut Mas Adam pribadi ini? Kalau menurut saya Kalau ini bisa sejuta nggak pakai masker. Loh iya benar kan Pak? Benar Pak, jadi biar orang tahu gitu loh. Betul. Duitnya bisa dipakai buat PCR, buat swab gitu. Itu kalau saya sih ya. Kalau menurut saya ini efisien, tapi ini juga Mas Erga, ini pilihan sebenarnya. Ya. Kita tidak hanya berbicara masalah material, jadi Yes. ada beberapa pilihan. Salah satunya juga pekerja sosial, Ya. jadi membersihkan kota dan sebagainya, atau membelikan 19 masker untuk Ya. dibagikan ke masyarakat sekitar. Yes. Seperti itu. Kalau kita berbicara ini efisien atau tidak sanksi ini, saya rasa pribadi warga kota kita itu sangat well educated, Mas Erga. Sangat well educated, itu kita terlihat banget saat kebijakan seminggu atau 2 minggu lalu tim gugus tugas dapat arahan Bapak Wali Kota untuk coba kita untuk rehat sejenak 3 hari. Ada kan kebijakan itu kita Ya, keluarkan 3 hari, betul. kita rehat sejenak karena kita lihat tingkat kematian sangat tinggi, konfirmasi positif sangat tinggi. Ya, coba deh kita rehat 3 hari dan itu weekend Jumat Sabtu Minggu. Kebijakan itu dibuat 2 hari sebelum kita berlakukan, Mas. Berlakukan. Nah itu terbukti teman-teman kafe, resto atau yang terkena kebijakan itu sangat adaptable banget. Jadi warga kota itu cepat beradaptasi dengan kebijakan yang dibuat oleh tim gugus tugas atau pemerintah kota. Ya. Apalagi seperti ini Mas, pasti Balikpapan akan jauh lebih secure akan penyakit ini, akan Ya. lebih care sama diri, keluarga dan orang-orang sekitarnya. Baik. Itu sih Mas. Kita tunggu saja nih sepak terjangnya 100.000 ini Bang ya. Ya. Kita mau lihat karena teman saya ngomong sama saya gini, Mas Adam, Bang Zul, Mbak Cita, Mas Rere, 100.000 ya. Mungkin menurut kita sekarang sebagian orang yang punya penghasilan tetap 100.000 mohon maaf itu kecil. Nongkrong, duduk, nih enggak pakai masker nih, razia ya. Enggak pakai masker berapa Pak? 100.000 nih. Saya punya 300.000 Pak. Saya 3 hari enggak pakai masker ya. Gimana kira-kira tuh? Misalnya ada yang seperti itu. Nih saya nggak mau pakai masker nih. Saya sesak misalnya gitu ya. Saya nggak bisa pakai masker, susah napasnya gitu. Saya ada 300.000 Pak, buat 3 hari ya Pak. Jadi kalau dirajia saya udah bayar nih gitu. Ini mungkin Bang Jul kali yang bisa Iya jawab. misalnya karena menurut saya 100.000 itu kecil Bang. Sorry Bang, saya Iya. tidak. Kita berpikir bahwa ini virus yang menular. Iya. Kalau cuma satu orang yang kena, ya udahlah biarin aja sih gitu. Tapi karena ini menular ke semua orang, Iya. dampaknya kemana-mana Bang gitu. Gimana Bang Jul? Ya, jadi memang di dalam Perwali itu yang pertama kita menetapkan 5 kewajiban untuk seluruh warga kota. Ya, Setiap orang punya kewajiban terhadap protokol kesehatan, 5 kewajiban. Yang pertama yang 3M atau 4M. oke. Nah, di sana ditetapkan bahwa setiap warga Balikpapan setiap mau keluar rumah atau berada di tempat atau fasilitas umum atau ketika berinteraksi dengan orang lain, maka wajib menggunakan masker. Masker, betul. Yang maskernya menutupi hidung, mulut hingga dagu. Iya, Itu karena ada ketentuan. biasa cuma nutupin mulut Pak. Iya, jangan Hidungnya jadikan kan. fashion gitu loh. Fungsinya yang dilihat ya. Iya benar. Yang kedua, M kedua tadi menggunakan masker, kedua mencuci tangan. Mencuci Itu tangan. udah juga udah Betul. selesai udah lama. Kemudian menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Ini 4M berikutnya. Lalu berikutnya lagi PHBS. PHBS juga untuk warga Balikpapan sudah lama. Kita udah pernah CGH, Yes. pernah Germas juga. Betul. Bukan pernah ya, selalu Germas ini juga selalu disosialisasikan, selalu gelorakan oleh Dinas Kesehatan. Ya. Kemudian yang terakhir tadi yang isolasi. Itu memang lebih merupakan kearifan lokal kita. Kita memproteksi teman-teman yang ada kategori positif tetapi dalam kondisi ringan, sakit ringan, itu kan tidak dirawat di rumah sakit, Benar. tapi dia diwajibkan isolasi mandiri atau yang OTG tadi. Nah, sehingga mereka jangan sampai yang positif ini karena OTG dan gejala ringan tidak di rumah sakit berada di masyarakat keliaran. Nah, Ini yang sangat luar biasa ini berbahaya. bahaya nih Pak, benar. Kita Ini kan nggak makanya tahu. Kita disiplinkan dengan sanksi administratif 1 juta rupiah kalau keluar. Ya, Atau yang lagi mereka probable istilahnya Dinas Kesehatan. probable ya. Yang di rapid atau di swab ya, menunggu hasil belum keluar. Jadi jangan beraktivitas di luar dulu.
Pokoknya di Ini rumah hal aja isolasi dulu. di rumah. Ya, Nah, ini. benar. Saya ingin mengatakan di sini bahwa sebagai kota yang baik, begini ya, kita sekarang pengalaman setelah launching Perwali 23 2020 ini, Ya. saya menemukan dua kenyataan di Balikpapan. Oke, yang pertama, Yang Bang. pertama, COVID itu betul ada. Ya. Jadi jangan lagi kita berhalusinasi, COVID tidak ada lah, Ya. apalah, jangan. Karena saya sendiri sebagai Satpol PP itu bolak-balik mengantar teman-teman yang MD, saudara kita yang meninggal dunia. Meninggal. Nyata-nyata COVID terakhir saya merenung setelah tenaga medis kami yang keseharian kami di lapangan, almarhum Dr. Suryono, ikut juga korban. Meninggal. Ini betul-betul ada, jadi jangan lagi Ya. mengatakan COVID itu tidak ada, kita berani saja, Terus jangan. kalau ada yang mikir Itu yang COVID pertama. gaib nih, berarti dia gaib Iya, juga tuh Bang ya. jangan Ya. berhalusinasi, itu Betul. jadi tetap ada. Yang kedua, saya menyimpulkan, saya menemukan fakta di lapangan yang belum sadar juga ada. Banyak Bang. Iya. Nah, kemarin kami menggelar razia pelaksanaan Perwali Sosialisasi. tadi, Perwali 23. 2020, tapi masih tahap sosialisasi, tapi tetap kami berikan surat pelanggaran. Jadi tanda bukti pelanggaran kami berikan oleh penyidik. Betul. Supaya mereka ini sudah razia sebenarnya. Nah, benar. Tetapi masih dalam tahap Sosialisasi, teguran, teguran. sehingga sifatnya sosialisasi. Ya. Kami kemarin gelar pagi hari serentak seluruh wilayah kecamatan, dan sore hari kami gelar lagi. Ternyata hampir 250 lebih Wow. yang terjaring. Itu Nah. baru 1 jam. 1 jam ya Bang ya. Berarti memang keseharian kita ribuan orang tidak pakai masker di luar. Iya, betul. Itu Bang. kenyataannya. Jadi COVID itu nyatanya ada, yang juga tidak sadar nyatanya ada di Balikpapan. Nah, bagaimana dua-duanya ini kita sadarkan. Jadi saya begini, untuk seluruh warga kota saya ingin mengatakan bahwa saat ini kita berada dengan 3 fase berhadapan dengan pandemi. Pertama, fase pencegahan. Ya. Saat fase pencegahan di tahap pertama, seluruh nasib kita berada di tangan kita masing-masing. Yes. Silakan kita sadar diri, protokolnya didisiplinkan. Kedua, masuk ke fase pengobatan. Kalau kita sudah terpapar, sakit di rumah sakit, nasib kita sudah tidak di tangan kita lagi, tapi di tangan para dokter. Nah, sekarang dokter juga pada kewalahan juga. Benar. Nah, kita ruang isolasi juga sudah pada penuh dan seterusnya. Yang ketiga, nasib terakhir, kematian berada di tangan Tuhan. Jadi Ya. silakan, mumpung nasib kita di depan, lagi pencegahan di tangan kita, Ya. sadar dirilah gitu loh. Jadi dengan Perwali itu kita ingin mengatakan bahwa Perwali yang 100.000 bukan itu yang diutamakan. Sebenarnya kita mendorong kesadaran masyarakat, Ya. bukan masalah dendanya. Kita memang denda agak terkecil kalau dibanding Samarinda, kalau tidak salah 250.000. Samarinda juga ternyata. Samarinda. Ya. Kemudian kita sama dengan Jogja. Jogja 100.000, kemudian 100.000. Jakarta lebih lagi mereka menerapkan denda progresif. Kita kepinginnya selama seminggu kita razia, kita terapkan hanya teguran lisan oleh penyidik. Nanti minggu kedua sudah tidak ada lagi yang tidak pakai masker. Mumpung nasib masih di tangan kita ini, Ya, masih dalam preventif. betul. Jangan tunggu nasib sudah di tangan dokter, apalagi nasib sudah di tangan Tuhan. Ya, Nunggu kematian, ya kan? betul. Nah, ini yang kita masyarakat seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Jul. Dari Mas Rere sendiri nih, dari perwakilan masyarakat sendiri melihat masifnya coronavirus di Kota Balikpapan sendiri, mengingat masih banyak masyarakat yang mungkin bukan gak paham ya, pura-pura tidak paham dengan adanya COVID dan tidak mengikuti protokol kesehatan. Apa yang mau disampaikan sama Mas Rere selaku perwakilan dari masyarakat di Sersan Ngopi pagi ini? Silakan Mas. Terima kasih Mas Rega. Kalau dari saya pribadi atau dari teman-teman masyarakat lainnya, terima kasih buat pemerintah Kota Balikpapan yang sudah berjuang sedemikian rupa berbulan-bulan. Yang masyarakat minta butuh aksi nyatanya tadi Pak, seperti penindakan atau seperti apa. Banyak warga yang sudah peduli atas disiplin COVID-nya. Ternyata di Balikpapan kita lihat lebih banyak masyarakat yang tidak disiplin atas protokol itu sendiri, sehingga semakin hari bertambah dan terus bertambah. Sementara lebih banyak lagi teman-teman yang kalau ini terus bertambah, lebih banyak lagi masyarakat yang dirumahkan dan tidak punya pekerjaan. Akhirnya kan seperti itu Pak, sampai penghujung 2020 dan diakhiri dengan lus. Balikpapan masyarakatnya jadi pengangguran semua nih, ditakutkan kan seperti itu Pak. Kalau dari masyarakat sendiri sih lebih butuh aksi nyatanya,
kita jangan tebang pilih, kalau itu harus ditindak segera ditindak, dan kampanyenya juga harus lebih ditajamin sih sebenarnya, bukan hanya dari sosial medianya tapi langsung turun ke jalannya, ke tempat-tempat yang memang sentralisasinya lebih kayak ramai atau seperti apa. Seperti itu sih Pak kalau dari kami Pak. Oke, makasih Mas Rere. Kita masih ada segmen selanjutnya, kita masih mau ngobrol juga dengan keempat narasumber pagi ini, sahabat Onyx. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di sini bersama Rega dan keempat narasumber di Sersan Ngopi, serius santai, ngobrol pagi-pagi.